Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Khurul Ain Ramadhani dari kelas Informatika B, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dari kuis mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, yaitu membuat dua program dari kode C++, yaitu tentang penjualan barang dan gaji pokok karyawan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus pertama, yaitu penjualan barang. Berikut adalah codingan yang saya buat untuk daftar penjualan barang. Di bagian awal program, saya menampilkan daftar barang yang berisi kode, nama barang, dan harga jual. Untuk membuat tampilannya rapi seperti tabel, saya menggunakan fungsi setWidth dan leave. Fungsi setWidth digunakan untuk menentukan lebar kolom agar jarak antar teks sejajar, sedangkan leave membuat teksnya rata ke kiri. Hasilnya, tabel barang terlihat rapi di terminal. Setelah daftar barang tampil, user hanya perlu memilih kode barang dan memasukkan jumlah barang, lalu program akan mencocokkan kode dengan data barang yang tersedia menggunakan struktur if-else. Setelah itu, program melakukan perhitungan total penjualan didapat dari harga dikali jumlah barang, kemudian ditambah PPN sebesar 10% dan dikurangi potongan harga atau diskon sesuai dengan total pembelian. Setelah semua dihitung, program menampilkan struk penjualan lengkap berisi kode barang, nama, harga, PPN, diskon, dan grand total. Jadi, program ini membuat menghitung transaksi penjualan secara otomatis dengan hasil yang rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu program perhitungan gaji karyawan. Di awal program, saya menampilkan tabel golongan karyawan beserta jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Sama seperti program sebelumnya, menggunakan setWidth dan leave digunakan agar kolom sejajar dan terlihat seperti tabel. Kemudian user diminta untuk memasukkan nama karyawan dan golongan. Di sini saya menggunakan struktur switch cache karena pilihan golongan hanya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Saya memilih switch cache karena pilihan golongan terbatas dan setiap cache memiliki nilai gaji pokok serta tunjangan yang berbeda. Dengan switch cache, kode menjadi lebih rapi, lebih mudah dibaca, dan efisien. Pada saat saya uji program ini, muncul masalah huruf pertama dari nama karyawan hilang. Hal ini terjadi karena fungsi cin menyisakan karakter enter di buffer input sehingga getLine langsung membaca enter tersebut dan melewati input nama. Untuk memperbaikinya, saya menambahkan fungsi cin ignore setelah input golongan. Fungsi ini berfungsi untuk membersihkan karakter enter yang tersisa di buffer, sehingga input nama berikutnya bisa terbaca dengan benar. Setelah semua data dimasukkan, program menghitung tunjangan jabatan, yaitu persentase dari gaji pokok, PPN, yaitu 10% dari gaji pokok, lalu menghitung gaji bersih, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi PPN. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk rincian gaji lengkap. Program pertama adalah penjualan barang yang menghitung total penjualan, PPN, diskon, dan grand total berdasarkan kode dan jumlah barang yang dimasukkan oleh user. Program kedua adalah perhitungan gaji karyawan yang menentukan gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, dan gaji bersih berdasarkan golongan karyawan.
Dalam kedua program ini, saya menggunakan beberapa fungsi penting, yaitu set width untuk mengatur lebar kolom agar tampilan tabel terlihat rapi, lift untuk membuat teks rata kiri sehingga daftar data sejajar, dan check and ignore untuk membersihkan karakter enter yang tersisa di buffer agar input nama tidak terlewati atau kehilangan huruf pertama. Selain itu, pada program gaji karyawan, saya menggunakan struktur Control Suite Cache karena data golongan hanya memiliki beberapa pilihan tetap, sehingga kode menjadi sederhana dan mudah dibaca. Kesimpulannya, penggunaan logika, percabangan, dan fungsi-fungsi tersebut membantu program berjalan dengan baik, menghasilkan output yang rapi. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas kuis pemrograman algoritma 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami dasar pemrograman di C++. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.